Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Ulia Fedriza dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital. Dalam video ini kita akan membahas tentang materi atau pokok bahasan mengenai model dari industri dan pasar. Nah, lebih tepatnya di sini akan mencontohkan bagaimana pasar competition, monopoli, dan oligopoli. Oke, baiklah, langsung kita mulai saja pembelajaran kali ini pada bagian berikutnya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana paradigma struktur, perilaku, dan kinerja, atau yang biasa kita kenal dengan SCP. Mari kita refresh lagi ingatan kita bagaimana terkait dengan pengertian pasar dan struktur pasar tersebut. Nah, menurut Kuncoro tahun 2007, dalam pengertiannya lebih umum, jadi pasar itu merupakan suatu wujud abstrak suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan tukar-menukar. Jadi intinya dalam suatu pasar ada pihak penjual dan pembeli dalam transaksi tukar-menukar. Lalu menurut Teguh 2010, struktur pasar juga menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan untuk masuk pasar, atau yang lebih kita kenal dengan barriers to entry. Nah, perbedaan pada elemen-elemen tersebut akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam suatu industri berperilaku, yang pada akhirnya nanti akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Bagian ini kita akan mempelajari bagaimana jenis-jenis pasar. Pada dasarnya, berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dapat kita klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar dengan persaingan sempurna atau perfect competitive market, dan pasar dengan persaingan tidak sempurna atau yang lebih dikenal dengan imperfect competitive market. Nah, jenis-jenis pasar yang termasuk dalam golongan si imperfect competitive market ini antara lain adalah pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana konsep dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual tidak terbatas. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangatlah banyak, dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Dalam teorinya, pasar persaingan sempurna dibuat atas dua dasar asumsi penting yang berkenaan dengan perilaku perusahaan individual dan berkenaan dengan industrinya. Nah, dalam kaitan dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan yang penerima harga atau yang menentukan harga atau yang lebih dikenal sebagai price taker. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli biasanya sangat banyak dan komoditas yang diperjualbelikan adalah komoditas yang homogen atau yang sama. Sedangkan perusahaan adalah sebagai si price taker atau penerima harga. Lalu, tidak adanya penetapan-penetapan dari luar yang bersifat memaksa, baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjualbelikan. Sedangkan setiap perusahaan akan mudah keluar atau masuk dalam suatu industri, atau tidak adanya barriers to entry. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna. Kita lihat pada gambar ini, kurva permintaan perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna biasanya berbentuk horizontal. Kita lihat pada gambar B. Nah, kurva permintaan perusahaan yang berbentuk horizontal menjelaskan bahwa perusahaan itu adalah sebagai si price taker-nya atau yang menetapkan harga. Karena jumlah output perusahaan yang relatif kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual oleh perusahaan, harga tidak akan relatif berubah. Maka dari itu, harganya cenderung berbentuk horizontal. Nah, kurva permintaan pasar pada industri dan kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan menemukan keseimbangannya sendiri
pada titik PE dan QE. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan pengusaha tunggal, sehingga tidak akan dimungkinkan terjadinya substitusi yang sempurna terhadap komoditas yang ditawarkan oleh si pengusaha yang menjalankan monopoli. Hal ini bukan berarti barang substitusi tidak mungkin ada dalam struktur pasar monopoli ya. Namun, harga produk lain dapat turun secara signifikan tanpa menyebabkan produk dari si perusahaan monopolis ini menjadi tidak laku. Karena penurunan harga berarti permintaan produk monopolis tidak akan dipengaruhi oleh penurunan harga lain. Dengan demikian, monopolis tersebut tidak memiliki pesaing. Maka, pengusaha monopolis akan menetapkan kebijakan harga jual, kuantitas produksi, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam hal ini, di pasar monopolis pengusahanya adalah pengusaha tunggal, tapi penjual dan komoditas monopoli biasanya juga bisa lebih banyak. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah yang pertama, industri itu terdiri dari satu perusahaan, lalu tidak memiliki komoditas pengganti yang mirip atau tidak memiliki barang yang cross substitute. Lalu adanya hambatan untuk memasuki pada pasar monopoli atau barrier to entry. Promosi dan iklan kurang diperlukan untuk pasar monopoli. Selain dari pasar monopoli, ada lagi pasar persaingan monopolistik. Namanya hampir mirip ya, tapi artinya berbeda. Nah, apa itu pasar persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristiknya ya, atau adanya diferensiasi produk. Pasar persaingan monopolistik lebih mendekati struktur pasar persaingan sempurna, yang dicirikan dengan banyak perusahaan yang beradaptasi di dalam pasar tersebut, tanpa batasan masuk industri yang serius, tapi perusahaan-perusahaan yang dapat berkiprah di pasar tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristiknya. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Terus, barang produksinya bersifat berbeda corak atau adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam masuki pasar. Dan juga ada kemudahan untuk keluar dari pasar tersebut. Nah, promosi atau iklan masih juga kurang diperlukan pada pasar monopolistik. Selain pasar monopoli, ada lagi yang namanya pasar oligopoli. Sebenarnya mereka hampir mirip. Namun, di pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Nah, jika hanya terdapat dua perusahaan atau produsen, biasanya disebut sebagai pasar duopoli. Jadi, struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di dalam pasar. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Lalu setiap perusahaan yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Pada pasar oligopoli, pasar hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, yang pada umumnya pada pasar oligopoli tersebut terdapat beberapa perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar atau market share mulai dari 70 sampai 80%. Juga terdapat pula beberapa perusahaan yang dengan pangsa pasar yang kecil. Ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri tersebut. Produknya cenderung homogen atau kurangnya terdiferensiasi. Lalu kekuasaan menentukan harga, dan ada kalanya lemah dan ada kalanya juga sangat berpengaruh. Nah, kemungkinan adanya perusahaan lain untuk masuk pasar, tapi tidak bisa dikatakan mudah juga. Lalu, adanya kompetisi non-harga. Beberapa teori yang berkaitan dengan pasar oligopoli yang ditemukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Yaitu yang pertama ada Cournot Model, Bertrand Model, Edgeworth Model, Hotelling Model, Chamberlain and Stackelberg Models. Nah, teori-teori ini nanti akan kita bahas pada kelas selanjutnya ya.
Baiklah, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pendalaman materi yang lebih lanjut dapat kita bahas pada kelas. Terima kasih dan salam bela negara.